Persib Bandung akhirnya berhasil menahan imbang Persija Jakarta di kandangnya sendiri, sekaligus memperpanjang deretan hasil buruk Persija Jakarta yang belum pernah menang di 5 pertandingan terakhir. Mari kita bahas dari sudut pandang penikmat sepak bola, bukan pengamat sepak bola. Bagi saya, ini bukanlah pertandingan yang luar biasa ya, karena mungkin ekspektasi saya sebelumnya, di mana biasanya El Clasico Indonesia ini antara Persija dan Persib itu selalu diwarnai dengan permainan yang dengan tensi tinggi, adu taktik, adu mentalitas yang kuat. Saya cenderung bosan melihatnya dan selalu di akhir-akhir gitu. Dan ini juga mungkin dikarenakan kedua tim belum berani atau tidak berani untuk bermain lepas, entah itu Persija Jakarta ataupun Persib Bandung sebagai tim tamu. Mereka meraba-raba, yang meraba-rabanya itu terlalu lama gitu. Dan bisa dibilang tensi cukup menarik itu ketika Persija Jakarta dapat kartu merah dan juga reaksi dari Persija Jakarta setelah kebobolan dari gol David da Silva. Itu baru lumayan kelihatan agak tinggi tensinya. Mungkin karena awalnya saya mengharapkan El Clasico ini tensinya tinggi gitu ya. Tensi tinggi itu bukan berarti harus berantem, harus apa, bukan. Tapi permainan yang saling jual beli serangan. Tapi akhirnya itu tidak diperlihatkan oleh Persib Bandung dan Persija Jakarta. Mereka cenderung bermain lebih santai gitu. Dan ini juga Persib Bandung yang biasanya di 2 pertandingan sebelumnya, bahkan saat melawan PSIS Semarang, Persib pressing ketat loh, ke depan terus gitu. Tapi di laga lawan Persija ini tidak terlihat. Bahkan saya ada beberapa momen di babak pertama ataupun babak kedua ketika Persija Jakarta menyerang Persib Bandung tuh rata-rata pemain tengah Persib tuh nggak terlalu lari 100% buat ngejar bola. Mereka cenderung lebih santai. Begitupun dengan para strikernya yang tidak nge-pressing dan diikuti oleh lini-lini selanjutnya, lini tengah dan lini belakang. Terus saya juga menyoroti sama pelanggarannya Abimanyu terhadap Beckham Putra. Awalnya saya melihat ketika Madinda emosi ke Abimanyu terjadi apa, dan ternyata dilihat dari tayangan ulang itu pelanggaran yang keras. Bahkan bagi saya seharusnya wasit bisa memberikan kartu merah lebih awal kepada Abimanyu, karena itu jelas terlihat sekali bahwa pelanggaran dari Abimanyu itu bisa dibilang disengaja, karena bola itu memang jauh dari kaki Beckham, tapi dia malah menendang kakinya. Itulah mungkin alasan kenapa Madinda akhirnya marah. Dan juga saya soroti tentang kartu merahnya Hanif Syahbandi. Saya mau bicara lebih pelan di sini mungkin ya, karena bukan kartu merah karena pelanggaran awal Hanif Syahbandi kepada Nick Kuiper ya, teman-teman semua. Tapi pelanggaran atau Hanif Syahbandi dapat kartu merah ini adalah berkat dari reaksi setelah pelanggaran itu. Kalau lihat di tayangan ulang kan Hanif Syahbandi menendang dengan lututnya, menendang Nick Kuiper dengan lututnya, dan wasit pun akhirnya memutuskan memberikan kartu merah kepada Hanif Syahbandi. Nah, jadi kartu merah ini didapatkan Hanif Syahbandi itu adalah dari pelanggaran lanjutannya gitu, reaksi setelah pelanggarannya, bukan pas pelanggarannya. Ini harus diluruskan dulu ya, karena mungkin banyak juga yang mengira kalau kartu merah ini didapatkan Hanif Syahbandi pas pelanggaran kepada Nick. Padahal bukan pas pelanggarannya, tapi reaksi setelah pelanggarannya. Itu. Nah, untuk taktikal, Persib Bandung memang sekarang ini identik dengan serangan balik yang efektif. Kalau dulu eranya Coach Luis Milla, Persib Bandung itu lebih main atraktif, lebih main padat, lebih main tenang, lebih main santai, tapi juga progress passingnya bagus gitu. Nah, sekarang di era Coach Bodan Hodak memang biasanya passing itu tinggi. Persib Bandung itu biasanya passingnya tinggi. Tapi yang paling identik dan juga yang dilakukan oleh Persib Bandung sekarang adalah selalu counter attack-nya dan selalu menjadi gol, dan selalu juga oleh Marklock yang memberikan assist gitu. Dan ini memang menjadi ciri khas Persib Bandung untuk saat ini. Dan Persija Jakarta dari awal permainan pun, awal pertandingan dimulai, saya tidak melihat Persija Jakarta di era Coach Thomas Doll pada musim lalu, yang dimana berjaya, yang dimana bermain atraktif, yang dimana bermain luar biasa, progresif passingnya juga dengan para pemain lokalnya. Sebenarnya nggak jauh beda lah permainan Thomas Doll dan Coach Luis Milla, menyajikan sebuah seni di lapangan, di sebuah lapangan gitu, di eranya Persib, di eranya Coach Luis Milla, dan Persija Jakarta di eranya Coach Thomas Doll di musim kemarin. Tapi sekarang memang tidak terlihat Coach Thomas Doll seperti kehilangan ruhnya, sama seperti Persib Bandung kehilangan Coach Luis
saat Coach Luis Milla mulai membawa Persib di musim baru ini sebelum digantikan Coach Boyan Hodak gitu. Dan tidak ada banyak peluang kalau menurut saya ya di momen pertandingan El Clasico Persija melawan Persib ini, kecuali di akhir-akhir memang setelah terjadi insiden kartu merahnya Hanif Syahbandi. Sebelumnya bisa dibilang normal-normal aja, bahkan gol Persija Jakarta pun Marco Simic itu bisa dibilang gol yang memang bukan dari skema yang baik gitu, bukan dari hasil skema, bukan tapi akhirnya terjadi gol. Begitu juga dengan Persib Bandung yang akhirnya memutuskan memborbardir Persija setelah kekurangan pemain bermain dengan 10 orang, dan hasilnya gol juga. Dan ini juga pembuktian untuk David da Silva bahwa dia mungkin sebelumnya diremehkan, makanya kita lihat selebrasinya sangat emosional sekali. Dan saya juga ingin menyoroti bahwa pada The Jackmania yang bisa dibilang cukup memberikan dukungan yang luar biasa kepada Persija Jakarta, dan semoga tidak ada insiden setelah ini. Begitupun Persija Jakarta ketika nanti akan away ke Persib Bandung bisa diterima dengan baik juga gitu. Tapi intinya overall saya tidak melihat dan saya tidak disajikan permainan yang dilabeli sebagai El Clasico-nya Indonesia untuk pertandingan sekarang. Kedua tim cenderung bermain lebih santai, mungkin juga karena seperti tadi yang saya ucapkan, tidak mau bermain terbuka, memutuskan untuk Thomas Doll tidak bermain terbuka dan Bojan Hodak pun tidak bermain terbuka, atau mungkin kedua pelatih ingin bermain terbuka tapi tidak bisa dilakukan oleh para pemainnya di lapangan. Ini sangat saya soroti. Nah, terus juga untuk penampilan dari Victor Igbonepo dari Persib Bandung, untuk saat ini memang duet Nick Kuiper bersama Alberto mungkin salah satu duet terbaiknya Persib Bandung ya di lini belakang. Dan untuk Persija Jakarta juga setelah kembalinya Pelari dari pendidikan cukup membawa kekokohan di lini belakang Persija Jakarta dengan dinahkodai oleh Kudela juga, dan di belakangnya oleh sang kapten Coach Andre Tani. Dan Andre Tani ini memang saya nilai sebagai penjaga gawang yang bisa dibilang cukup modern, karena dia bisa build up serangan gitu, kuat dalam pegang bola. Sementara ini terbalik dengan penjaga gawangnya Persib Bandung sekarang, Vitul ini kalau saya amati memang tipe penjaga gawang yang tidak kuat pegang bola, berbeda dengan penjaga gawang Persib Bandung yang lainnya seperti Teja Paku Alam dikenal kuat pegang bola, dia bisa mengalirkan bola dari belakang untuk menjadi orang pertama yang membangun serangan. Dan ini memang sangat cocok dengan pola permainan Coach Luis Milla kemarin, Teja Paku Alam ini. Sekarang dia belum juga dimainkan karena sempat mengalami cedera dan belum kembali juga kan di lapangan untuk pertandingan resmi gitu, masih mempercayakan Pitul. Dan juga untuk lini tengah bisa dibilang Gayos ini memang banyak dikritik juga ya oleh para The Jackmania karena tidak menampilkan permainan yang mungkin seperti yang diharapkan. Karena lagi-lagi kalau pemain Eropa itu selalu mereka itu bisa dibilang stylish itu, bukan berarti banyak gaya, bukan, tapi karena tipe permainan pemain Eropa kebanyakan stylish. Dan ini bukan rahasia umum lagi kalau kita itu di Indonesia permainan bolanya itu cepat, berlangsung cepat, banyak lari gitu, banyak bertarung di lini tengah ataupun di lini-lini yang lain. Dan Gaya sampai detik ini pun mungkin belum bisa beradaptasi atau sulit untuk beradaptasi, mungkin sulit untuk beradaptasi, untuk berkembang, bahwa ternyata inilah permainan sepak bola Indonesia yang dimana harus banyak bertarung, harus lebih kuat. Karena kan Thomas Doll juga mengingatkan kepada Gayos untuk lebih fight di lini tengah gitu, dan ini belum bisa dilihatkan oleh Gayos, tapi dia memberikan satu assist kepada Marco Simic, sekaligus juga pembuktian untuk Simic, yang dimana Simic juga sebenarnya permainannya sedang kurang baik, sama dengan David da Silva, dan banyak dikritik juga David da Silva, entah itu Simic banyak dikritik juga, dan pada akhirnya bisa membuktikan bahwa Simic memberikan 1 gol dan David da Silva juga memberikan 1 gol. Saya berharap ini bisa berkembang lebih baik. Banyak pemain muda juga yang saya catat ya, pemain muda Persib Bandung, yang saya menilai Persib ketika membeli playmaker belum ada yang mungkin tipe playmaker tipe gelandang serangnya itu seperti Beckham Putra. Beckham menjadi seorang pembeda di lapangan. Bahkan saya juga aneh ya kepada para
oknum-oknum netizen yang selalu mencemooh Beckham itu, terutama saat dia main di timnas. Padahal kita harus akui, kita harus buka mata kalau Beckham adalah salah satu pemain paling kreatif di U23 kemarin ya khususnya. Dia itu salah satu pemain muda yang paling kreatif, visi misinya bagus, walaupun memang postur tubuhnya itu nggak terlalu tinggi gitu, nggak terlalu besar. Tapi juga Beckham Putra memang dari zaman coach Robert Rene Albert selalu dipasang sebagai penyerang di pinggir gitu, di sisi lapangan gitu. Entah itu di sisi kiri ataupun sisi kanan. Padahal Beckham Putra ini adalah posisi aslinya sebagai playmaker di lini tengah gitu, untuk mendampingi striker, gelandang yang lebih menyerang. Dan itu dilakukan juga coach Budi Hodak saat akhirnya Victor Igbone cedera, memasukkan David Da Silva dan menggeser Beckham Putra. Dan kita lihat perubahannya sangat-sangat menjadi pembeda di lapangan Beckham Putra. Bahkan saya selalu berpikir ya, jika saya seandainya di pelatih Persib Bandung, mungkin saya gak akan pusing-pusing lagi untuk cari seorang playmaker, yang dimana di era coach Luis Milla mencari Del Pino yang walaupun akhirnya nggak jadi dikontrak, sekarang Madinda gitu. Itu kan menunjukkan bahwa Persib Bandung itu sebenarnya mereka itu membutuhkan sosok gelandang serang. Tapi sebenarnya Persib Bandung juga mempunyai gelandang serang yang luar biasa, yaitu Beckham Putra. Sangat kreatif banget. Kenapa tidak memaksimalkan Beckham Putra aja gitu? Dan Persib Bandung mencari pemain-pemain di posisi lain gitu. Karena Persib Bandung sudah mempunyai playmaker yang hebat walaupun masih muda gitu menurut saya. Dan overall inilah El Clasico yang bagi saya kurang menakjubkan, bagi saya pribadi kurang menakjubkan, tidak memperlihatkan pertandingan layaknya El Clasico seperti sebelum-sebelumnya. Mari kita bahas sepak bola Indonesia dan luar negeri di konten selanjutnya. Assalamualaikum.